Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai akuntansi agen, cabang, dan pusat yang disusun oleh Selvi Anissa Putri, Muhammad Ramdhani Nasution, M. Zaki Abdul, dan Asep Juhana. Untuk materi pertama yaitu akuntansi untuk pusat dan agen. Akuntansi antara pusat dan agen ini cenderung lebih sempit, di mana agen ini merupakan suatu perwakilan yang bekerja sebagai suatu unit organisasi penjualan lokal pada suatu daerah tertentu di bawah pengawasan kantor pusat. Dalam hal pengelolaan, agen hanyalah tempat penjualan produk milik pusat, di mana agen tidak bisa memproduksi barangnya, tetapi hanya menjualnya saja. Pada umumnya, pencatatan di agen mencakup kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas saja. Untuk bukti transaksinya, hanya melakukan pencatatan saja, bahwa ketika menerima barangnya, dan tidak melakukan pencatatan dari mulai bukti transaksi sampai laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara agen dan cabang, di mana agen itu cenderung lebih sempit karena agen tidak bisa memproduksi barangnya, tetapi hanya menjualnya saja. Untuk bukti transaksinya, hanya melakukan pencatatan saja bahwa ketika menerima barangnya dan tidak melakukan pencatatan dari mulai bukti transaksinya yang harus dijual, lalu masuk ke buku besar dan sampai membuat laporan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Untuk cabang, itu cenderung lebih luas karena cabang memiliki hak dan wewenang untuk melakukan transaksi sebagaimana mestinya. Semua transaksi yang bisa dilakukan oleh pusat dalam melayani nasabah bisa juga dilakukan oleh cabang, sehingga untuk wilayah cangkupan dan ruang lingkup transaksinya itu bagi antara pusat dan cabang itu lebih luas dibanding yang agen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang akuntansi untuk pusat dan cabang. Akuntansi untuk pusat dan cabang, pada sistem informasi akuntansinya, kantor pusat membuat laporan keuangan khusus mengenai aktivitas akuntansi yang terjadi di kantor pusat selama satu periode. Lalu, cabang juga sama, karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di cabang juga cenderung sama, maka cabang juga harus membuat laporan keuangannya sendiri khusus untuk cabangnya. Lalu, karena cabang masih merupakan sebagai kantor pusat, maka dari ketiga cabang tersebut menghasilkan masing-masing laporan keuangan yang nantinya akan diserahkan kepada kantor pusat. Lalu, laporan keuangan dari cabang nantinya akan digabungkan dengan laporan keuangan pusat yang telah dibuat, sehingga gabungan dari laporan keuangan cabang dan pusat ini disebut dengan laporan keuangan gabungan. Kenapa ada pembuatan laporan keuangan gabungan? Karena pusat memiliki cabang yang masih bagian dari tubuh pusat, sehingga apa yang terjadi di cabang, maka pusat juga harus mengetahui, sehingga cabang akan menyerahkan laporan keuangannya kepada pusat yang akhirnya akan dibuat oleh laporan keuangan gabungan, yang akan dibuat oleh laporan keuangan gabungan. Laporan keuangannya terdiri dari apa saja, karena masing-masing membuat laporan keuangan dan jenis laporan yang dibuat cabang itu sesuai dengan SAK, yaitu laporan keuangan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Maka laporan keuangan yang dibuat oleh pusat pun sama dengan laporan keuangan yang dibuat oleh cabang. Selanjutnya ada contoh kasus penjualan, contoh kasus akuntansi untuk agen penjualan. Transaksi pertama yaitu PT RSAM adalah salah satu perusahaan furniture terbesar di Indonesia. Untuk memperluas usahanya, PT RSAM menyewa gedung di daerah Bandung selama 10 tahun dengan biaya sebesar 240 juta. Namun karena bangunan yang disewa merupakan bangunan tua, maka PT RSAM harus mengeluarkan dana untuk perbaikan gedung sebesar 30 juta. Nah, di sini kan pusat menyewa gedung di daerah Bandung yang disewa sebesar 240 juta untuk 10 tahun.
Maka di sini jurnalnya ada sewa dibayar di muka, agen Bandung di debit, dan kasnya di kredit sebesar 240 juta. Jika pusat membeli lahan, maka di debit pembelian tanah, dan di kreditnya kas. Perbedaan antara jurnal umum yang di pusat dengan transaksi agen biasanya jika transaksi-transaksi yang berhubungan dengan agen itu di belakangnya ada keterangan agennya dari daerah mana. Contohnya kayak tadi di daerah Bandung. Setelah menyewa gedung itu membutuhkan perbaikan untuk gedungnya agar terlihat lebih bagus. Maka semua dana yang dikeluarkan oleh aset untuk menghasilkan aset yang siap guna dan melakukan transaksi di agen, maka di sini maka jurnalnya yaitu Leasehold Improvement agen Bandung di debit dan kasnya di kredit sebesar 30 juta. Lalu untuk transaksi yang kedua yaitu PT RSAM mengirimkan kas kecil untuk kegiatan operasional di Bandung sebesar 5 juta. Nah kan nggak mungkin tuh suatu perusahaan beroperasi tanpa adanya kas, sehingga di sini pusat mentransferkan kas kecil kepada agen untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka jurnalnya yaitu di debitnya ada kas kecil agen Bandung dan kreditnya kas sebesar 5 juta. Lalu untuk transaksi yang ketiga yaitu persediaan bahan untuk furnitur yang diterima oleh agen Bandung sebesar 80 juta. Nah kan agen itu belum ada bahan untuk furniturnya, maka dikirimlah oleh pusat ke agen suatu persediaan. Maka pusat mencatat persediaan bahan furnitur agen Bandung di debit dan persediaannya di kredit sebesar 80 juta. Tetapi di agen Bandung tidak boleh melakukan perjurnalan, tetapi agen Bandung hanya melakukan pencatatannya saja. Nah, untuk yang keempat, selama bulan April, agen Bandung mengeluarkan dana yang akan ditagih ke kantor pusat dan langsung dibayar pada saat pengajuan dengan rincian, yaitu ada biaya materai sebesar 1 juta, biaya gaji karyawan 1.500.000, biaya listrik 1.300.000, biaya perlengkapan 1.500.000, biaya asuransi 750.000. Nah, lalu agen Bandung ada beban-beban yang harus dibayar, dan biaya atau beban tersebut tidak cukup didanai oleh kas kecil yang dikirim pusat yang tadi sebesar 5.500.000. Akhirnya agen meminta untuk pusat membayar kepada pihak tersebut terkait dengan biaya, sehingga di pusat ada pengakuan beban agen Bandung. Untuk di jurnalnya ada beban materai agen Bandung, beban gaji karyawan agen Bandung, beban utilitas, beban perlengkapan, beban asuransi. Nah, semuanya di debitnya itu agen Bandung yang tadi disebutkan. Lalu di kreditnya ada kas sebesar 6.050.000. Untuk yang selanjutnya, yang Aji memesan furnitur meja sebesar 20 juta yang akan dibayar pada tanggal 15 Mei dengan beban pokok penjualan furnitur tersebut sebesar 17 juta. Lalu pemenuhan pesanan dari agen penjualan di debitnya piutang dagang, di kreditnya penjualan agen Bandung sebesar 20 juta. Karena di sini memesan lalu dibayarnya nanti dan tidak secara tunai, maka timbullah piutang dagang, berarti ada pengakuan di debitnya piutang dagang dan di kreditnya ada penjualan agen Bandung. Lalu ada beban harga pokok penjualan agen Bandung, di kreditnya persediaan sebesar 17 juta. Untuk yang selanjutnya, PT RSAM melakukan jurnal penyesuaian di akhir bulan atas transaksi sebagai berikut, yaitu sewa dibayar dibuka atas gedung, penyusutan atas komputer yang dibeli dengan harga 6 juta, umur ekonomisnya selama 5 tahun, nilai sisanya 0.
gaji karyawan dari tanggal 15 Mei belum dibayar dan akan dibayar pada tanggal 15 Juni dengan beban gaji per bulan 5 juta. Pusat melakukan jurnal penyesuaian. Cara menghitung sewanya yaitu tahun 10 dikali 12 yaitu 120 bulan. Untuk sewanya 1/120 dikali 240 juta. Hasilnya 2 juta. Untuk penyusutannya 1/60 dikali 6 juta yaitu 100.000. Maka jurnalnya di beban sewa agen Bandung di debit dan sewa dibayar di muka agen Bandung di kredit sebesar 2 juta. Lalu ada beban penyusutan agen Bandung di debitnya dan akumulasi penyusutan agen Bandung di kredit sebesar 100.000 dan ada gaji karyawan yang belum dibayar. Maka jurnalnya beban gaji agen Bandung di debit dan utang gaji di kredit sebesar 5 juta. Selanjutnya ada contoh soal untuk kasus akuntansi untuk cabang dan pusat. Nah, di sini kita langsung jawabannya aja ya, dan soalnya. Nah, di sini ada yang pertama itu ada PT RSAJ, RARSZ mendirikan cabang di Bali dengan mentransferkan kas sebesar 70 juta rupiah, terus 4 komputer sebesar 6 juta rupiah per unitnya, dan kendaraan sebesar 50 juta rupiah. Nah, dari transaksi ini yang berkaitan dengan kantor pusat juga tetap harus dicatat oleh kantor cabang pada laporan keuangannya. Lalu, ketika transaksi hanya terjadi di salah satu saja, maka di salah satunya tidak perlu lagi membuat jurnal transaksinya. Mengapa dicatatnya sebagai investasi di sini? Karena pusat menyimpan aset di cabang untuk mendapatkan manfaat di kemudian hari berupa laba. Karena ketika memberikan aset kepada cabang, aset tersebut akan pasti digunakan oleh cabang dan sebagai pusat yang mendirikan cabang bertujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan performa dan meningkatkan kinerja keuangannya. Berarti di kemudian hari ketika kita mengorbankan aset yang dimiliki senilai 144 juta ini, diharapkan di kemudian hari itu ada keuntungan dan manfaat yang diterima di setiap periodenya, sehingga ketika menyerahkan aset berupa kas di sini sebesar 70 juta, lalu ada komputer sebesar 24 juta itu dari 4 dikali 6 juta, dan ada kendaraan sebesar 50 juta rupiah di kredit. Lalu di debitnya harus diakui sebagai investasi cabang Bali sebesar 144 juta, di mana investasi ini akan dilaporkan di laporan bagian aset di laporan posisi keuangan untuk klasifikasinya termasuk ke investasi jangka panjang, karena cabang itu tidak mungkin mendirikan pusat itu tidak mungkin mendirikan cabang hanya dalam 1 tahun, pasti cabang itu biasanya termasuk ke dalam investasi jangka panjang. Nah, di sini untuk cabangnya karena menerima di sini untuk jurnal untuk cabangnya karena menerima dari pusat, sehingga di sini ada penerimaan kas sebesar 70 juta, ada komputernya sebesar 24 juta, dan ada kendaraannya sebesar 50 juta di debit, dan di kreditnya itu ada kantor pusat sebesar 144 juta rupiah. Kenapa? Karena cabang memperoleh aset ini bukan dari pembelian melalui kas atau bukan dari juga pembelian secara kredit, tetapi memperoleh aset tersebut itu dari pusat, sehingga posisi kredit ini menunjukkan sumber dana yang cabang gunakan untuk memperoleh aset. Selanjutnya itu untuk nomor 2 itu di sini ada laba yang diperoleh oleh cabang Bali sebesar 40 juta rupiah. Nah, di sini ada pengakuan laba. Untuk laba ini selain dilaporkan di cabang Bali, di laporan laba rugi, pusat juga harus mengakui adanya perolehan laba dari cabang Bali sebesar 40 juta rupiah. Laba yang diperoleh oleh cabang Bali harus ditutup oleh pusat karena pada saat membuat laporan keuangan gabungan,
Perolehan laba yang di cabang pun harus sudah tergabung dalam akun-akun yang ada di laporan laba ruginya. Maka harus tutup laba yang di cabang Balinya. Dan pada saat cabang Bali diakui oleh pusat di sini kan Bali harus ditutup karena laba itu merupakan salah satu bagian dari akun sementara. Tetapi kantor pusat ada penyesuaian dan masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Kenapa di debitnya ada investasi cabang Bali? Karena adanya laba diperoleh oleh cabang Bali itu meningkatkan dan menambah investasi sehingga investasi bertambah. Terus di sini di kreditnya itu dari mana investasi bertambah cabang tadi, maka jurnalnya di sini kantor pusat investasi Bali di debit dan laba cabang Bali di kredit sebesar 40 juta. Lalu jurnal di cabangnya ada ikhtisar laba rugi di debit dan di kreditnya ada kantor pusat sebesar 40 juta. Selanjutnya itu ada yang ketiga ada PT CBA menjual 150 persediaan kepada cabang Bali dengan harga sebesar Rp600.000 per unit secara tunai. Nah, di sini persediaan ini kan dibeli oleh cabang Bali, sehingga yang melakukan penjualan itu cabang Bali saja. Kalau untuk kantor pusat itu tidak melakukan penjurnalan. Dan di cabang ada persediaannya bertambah di debit, dan di kreditnya ada pengeluaran kas sebesar 90 juta rupiah, itu dari 150 dikali 600.000 rupiah. Nah, untuk yang keempat ada cabang Bali menerima persediaan dari pusat sebesar 3 juta rupiah. Nah, di sini karena di sini hubungan ada transaksi antara pusat dan cabang, maka di pusat ada pengakuan pengiriman persediaan di kreditnya ada 3 juta dan di kredit 3 juta, dan karena di sini dikirimnya oleh aset maka diakui sebagai investasi sebesar 3 juta, sedangkan di cabangnya itu ada pengakuan persediaannya di debit dan di kreditnya ada kantor pusat sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal kasus nomor 5. Soalnya itu, biaya angkut yang dikeluarkan oleh PT AREZ untuk mengirimkan persediaan sebesar 25 juta ke cabang Bali sebesar 1.500.000. Untuk penjelasannya, di sini berarti ada pembebanan biaya pengiriman. Maka untuk jurnalnya, untuk di kantor pusat ada investasi di cabang Bali di debit sebesar 26.500.000 dan di kreditnya ada persediaan sebesar 25 juta dan kas sebesar 1.500.000. Untuk jurnal di cabangnya, ada persediaan dari kantor pusat di debit dan di kreditnya ada kantor pusat sebesar masing-masing 26.500.000. Untuk soal nomor 6, PT AREZ mengirimkan barang ke cabang Bali sebesar 50 juta yang dibeli dengan harga 30 juta. Karena di sini ada perbedaan harga, PT AREZ memperoleh persediaan dengan harga 30 juta dan mengirimkan ke cabang Bali dengan menagih 50 juta. Jadi, PT AREZ itu memperoleh persediaan dari pihak lain itu sebesar 30 juta, tapi mengirimkan ke cabang Balinya dengan harga 50 juta. Sehingga ada perbedaan harga. Di mana di sini ada pihak lain dari supplier dengan harga perolehannya sebesar 30 juta. Maka di sini pusat harga perolehan persediaannya 30 juta. Lalu dia menjual atau mentransfer kepada cabangnya dengan harga 50 juta. Berarti di sini ada selisih 20 juta. Karena di sini selisih harga jual atau harga transfer cabang lebih besar dari harga perolehannya, maka ada laba yang belum terrealisasi. Kenapa belum terrealisasi? Karena cabang di sini belum menjual kepada pihak ketiga atau konsumen. Laba ini akan diakui sebagai laba yang telah terrealisasi ketika cabang sudah menjual kepada pihak luar. Nah, di sini karena belum terrealisasi, karena belum ada laba yang terrealisasi sebesar 20 juta, maka dari itu pusat menjualnya sebagai di kreditnya ada persediaan sebesar harga perolehan yang tadi 30 juta, karena pusat memperoleh barang tersebut 30 juta, dan menagihkannya sebesar 50 juta. Maka di debitnya ada investasi di cabang Bali sebesar 50 juta dan selisih harga perolehan dan harga tagih ke cabang sebesar 20 juta di kredit sebagai laba yang belum terrealisasi. Laba yang belum terrealisasi ini tidak boleh diakui ke dalam laporan laba rugi karena laba tersebut belum terrealisasi.
tetapi nantinya akan dilaporkan ke laporan ekuitas di laporan posisi keuangan. Sedangkan di cabang itu karena dia menerima persediaan dengan harga 50 juta, maka persediaannya itu bertambah 50 juta dan dikreditnya berasal dari kantor pusat. Untuk nomor 7, soalnya penjualan persediaan yang dilakukan oleh cabang Bali kepada PT AJ sebanyak 80% dari total persediaan poin 6. Di sini kita asumsikan ada laba yang sudah terrealisasi itu sebesar 80%. Berarti yang terrealisasi itu sebesar 16 juta yang diperoleh dari 20 juta dikalikan dengan 80% sehingga didapat 16 juta. Sehingga jurnal yang diakui pusat itu di debitnya ada laba antar perusahaan belum terrealisasinya berkurang 16 juta dan di kreditnya laba cabang Medan atau di kreditnya laba terrealisasi sebesar 16 juta. Kenapa laba yang belum terrealisasi menjadi di debit? Karena tadi awalnya laba yang belum terrealisasi itu kan di kredit, sehingga ketika sudah terrealisasi itu menjadi di debit. Sedangkan di sini cabang tidak melakukan penjurnalan. Untuk nomor 8, cabang Bali memperoleh peralatan toko dengan harga 100 juta hasil dari pembelian PT ARSZ. Berarti di sini PT ARSZ atau yang merupakan pusat membeli peralatan toko. Jadi di debitnya itu ada investasi dan di kreditnya ada pengeluaran kas sebesar 100 juta. Kenapa di kreditnya tidak sebagai peralatan toko? Karena di sini PT ARSZ tidak menyerahkan peralatan, tetapi dia membeli peralatan sehingga di kreditnya itu ada pengeluaran kas dan peralatan toko itu diterima oleh cabang. Maka peralatan toko itu diakui oleh cabang itu di debit dan di kantor pusat di kreditnya masing-masing sebesar 100 juta. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi akuntansi untuk agen, cabang, dan pusat. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.